Assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Baik, dalam video kali ini saya akan mensosialisasikan tentang bimbingan dan konseling. Video ini tidak hanya saya peruntukkan kepada semua peserta didik dimanapun berada, akan tetapi video ini juga sebagai bahan sosialisasi bimbingan dan konseling kepada semua pihak yang punya kepentingan ataupun yang ada kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kita awali dengan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Sementara konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang yang ahli, dalam hal ini disebut dengan konselor, kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang disebut dengan konseling. Ada juga yang menyebutnya klien, yang bermuara kepada terentaskannya masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi bimbingan konseling itu merupakan serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Nah, tujuan bimbingan dan konseling itu adalah membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial maupun makhluk pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling itu adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, mencapai kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, mencapai kehidupan bersama dengan individu-individu lain karena manusia itu adalah makhluk sosial, kemudian untuk mencapai harmonisasi antara cita-cita dan kemampuan yang dimiliki. Nah, fungsi bimbingan dan konseling itu ada 5, ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, selanjutnya adalah fungsi advokasi atau perlindungan. Bidang-bidang bimbingan konseling itu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, selanjutnya ada kesalahpahaman selama ini yang diberikan ataupun yang dianggap oleh sebagian orang terhadap bimbingan konseling itu sendiri. Yang pertama, bimbingan konseling itu disamakan saja dengan pendidikan atau dipisahkan sama sekali. Yang benar adalah bimbingan dan konseling dan pendidikan itu adalah suatu yang terintegrasi. Selanjutnya, konselor dianggap sebagai polisi sekolah yang tujuannya menghukum dan sebagainya. Itu merupakan kekeliruan. Yang benar adalah konselor itu bukan polisi, tapi konselor adalah yang mengayomi. Selanjutnya, bimbingan konseling itu dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Nasihat hanyalah salah satu teknik dari bimbingan dan konseling, bukan satu-satunya. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada hal-hal masalah-masalah yang bersifat insidental. Nah, itu adalah yang pemahaman yang keliru juga. Selanjutnya, bimbingan dan konseling itu dibatasi hanya untuk klien tertentu saja. Bimbingan dan konseling itu berlaku untuk semua tanpa memandang latar belakang dan sebagainya. Bimbingan dan konseling seolah-olah hanya melayani orang yang sakit dalam tanda kutip atau orang bermasalah saja. Yang benar itu adalah bimbingan konseling itu dibutuhkan baik oleh orang yang mengalami masalah maupun orang-orang yang sedang tidak mengalami masalah sehingga dia butuh pengembangan diri bagaimana mempertahankan kehidupannya yang lebih baik. Selanjutnya, bimbingan konseling itu bekerja sendiri. Yang benar adalah bimbingan konseling itu
itu berkolaborasi dengan semua pihak. Konselor itu harus aktif, sementara yang lain adalah pasif. Nah, ini bertentangan dengan prinsip bimbingan konseling itu sendiri. Bahwasanya bimbingan konseling itu terkait dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap bimbingan dan konseling itu. Tidak bisa hanya konselor saja yang aktif. Kemudian menganggap bahwasanya pekerjaan bimbingan konseling itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini adalah pemahaman yang keliru, bahwasanya bimbingan konseling ini adalah sebuah profesi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Jadi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, selanjutnya layanan BK itu ada layanan BK secara langsung. Nah, di sini ada konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, konsultasi, kolaborasi, ahli tangan kasus, kunjungan rumah, layanan advokasi, dan komprehensif kasus. Tapi ini tidak akan saya jelaskan, akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, sementara ada juga layanan bimbingan konseling yang secara tidak langsung. Nah, ini juga akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang bukan wewenang BK atau bimbingan konseling, karena tadi ada yang namanya ahli tangan kasus. Apa itu? Yang pertama, penyakit fisik. Penyakit fisik ini adalah ladangnya dokter ya. Selanjutnya kriminal. Kriminal ini bukan ladangnya atau wewenangnya bimbingan konseling, tapi adalah wewenang pihak yang berwajib seperti kepolisian dan sebagainya. Selanjutnya hal-hal yang bersifat mistik. Nah, ini lebih tepatnya adalah supranatural dan sebagainya. Selanjutnya adalah perilaku-perilaku abnormal yang sudah akut, itu bukan wewenang bimbingan dan konseling, tapi sudah selayaknya dialih tangan kasuskan ke psikolog atau psikiater. Nah, oleh karena itu, kepada peserta didik semuanya, kalau ingin tumbuh kembangmu lebih baik, yuk berdayakan layanan bimbingan dan konseling di sekolahmu. Guru BK bukan polisi sekolah yang harus kamu takuti dan dihindari, tapi justru harus kamu dekati. Ruang BK bukan tempat yang menyeramkan, bukan saja tempat memproses siswa-siswi yang bermasalah, tapi tempat berbagi dan mengembangkan diri. Sewaktu-waktu guru BK bisa menjadi orang tua, sahabat, dan partner kerjamu. So sweet bukan? Oke, demikianlah video kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Silakan komen, like, dan share ketika video ini berasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.